Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat siang ini. Betapa Engkau Tuhan ingin, rindu untuk kami Tuhan dipulihkan dalam keluarga-keluarga kami. Kami percaya Tuhan, saat keluarga kami dipulihkan, suami, istri, anak, semua dipulihkan, kami percaya itu akan menarik surga itu turun di tengah-tengah kami, keluarga kami. Sehingga semua yang baik itu jadi atas keluarga kami dan anak cucu kami. Tuhan, kami berdoa, saat ini kami akan belajar tentang membangun mesbah keluarga. Beri kami hikmat, beri kami kewahyuan, pengertian atas firman-Mu. Dan waktu yang singkat ini Tuhan, biar hadirat-Mu yang ajaib memenuhi tempat ini, roh takut akan Tuhan, roh pengertian, bahkan roh yang haus akan kebenaran, itu memenuhi tempat ini dan hidup kami. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini sepertinya banyak yang nggak datang ya. Tempat semua ada ya. Biasanya sampai jam 2 ya. Setengah 5. Serius. Sampai jam berapa ini? Setengah 2. Sampai besok nggak apa-apa. Yang modern ya. Saudara, hari ini kita akan belajar membangun mesbah keluarga. Saya berharap gini saudara, jadi kita santai, relax, nggak usah tegang ya. Jadi supaya aku nggak tegang juga gitu maksudnya ya. Enggak sih ya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar mesbah keluarga. Ini materi pertama dari buku panduan modul yang ketiga. Ya, saya angkatan pertama itu para pemimpin staf semua juga sama. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Ya, nanti saudara juga bisa menduplikasi apa yang sudah saudara terima kepada tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai ya. Nah, saudara, mesbah yang pertama kali di dunia dibangun itu ya, pertama ya yang dicatat di Alkitab, di mana itu sungguh-sungguh satu keluarga mereka datang kepada Tuhan itu pada waktu zaman Nuh. Ya, ini sudah dicatat di sini ya dalam Kejadian 8 ayat 20. Saya akan bacakan ayat 19 mulai ya. Segala ini posisi sudah bahteranya sudah mendarat ya, sudah karam di Gunung Ararat. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Jadi seluruh binatang, ya, nggak peduli binatang apapun, pokoknya yang ada di dalam bahtera itu keluar. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, artinya yang betul-betul memenuhi syarat, ya, tidak ada cacat dan celah. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Nah, ini perhatikan mesbah itu. Nah, saudara, apa yang terjadi pada saat Nuh dan keluarga turun dari bahtera? Dia ambil semua yang terbaik, dia bakar binatang-binatang yang halal, yang memang betul-betul menyukakan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, ayat 21, ini saya tambah ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini saudara, hati Tuhan itu luluh. Hati Tuhan itu seperti apa ya? Senang gitu. Tadinya contoh anak kita dapat kabar nih, wah anak kita bandel di sekolah gini-gini. Tiba-tiba sampai rumah dia bilang, mama cakep banget hari ini, mama gini-gini, mama, aduh papa juga keren nih, sehat, pijit-pijitin.
luluh hatinya kan, nggak jadi marah. Nah, ini di sini katakan bahwa ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Diubah kutuk jadi berkat. Ini gambaran daripada Kristus juga. Amin saudara. Jadi saudara, mesbah keluarga itu nggak main-main, membangun mesbah itu ya. Nah itu kita sekelas ya, gambaran tentang mesbah. Pertama itu dicatat ya di Alkitab, mesbah yang didirikan oleh Nuh. Nah kata mesbah ini punya arti tempat pengorbanan memang pada zaman Israel ya. Tempat korbanan itu mempersembahkan korban bagi Allah. Kalau saya jelaskan akan panjang sekali ya. Ini aja sudah langsung hampir 5 menit. Nah kita langsung ya, arti membangun mesbah keluarga. Nah kita buka sama-sama saudara, Matius 18 ayat ke-20 ya. Matius 18 ayat 20 ya. 2 3 berkumpul habis itu. Ya, saya akan bacakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Tengah-tengah siapa saudara? Tengah mereka. Semarang. Di tengah-tengah siapa? Mereka. Apa perlu ini? Apa namanya? Permainan ini. Aspliker. Ya. Oke. Kalau dalam terjemahan sederhana ini asik saudara. Ya, di dalam Matius 18:20 tadi ya. Karena apabila 2 orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa untuk memuliakan aku, maka aku juga ada di situ di antara kalian. Keren banget ini saudara, firman saudara. Ya, jadi arti mesbah keluarga itu adalah suatu tindakan diambil ya seorang bapak, ayah, suami untuk memimpin seluruh keluarga agar menyembah Tuhan bersama-sama, mendatangkan kerajaan Allah dan kehendaknya terjadi atas rumah tangga kita saat kita bersama anak kita, istri, ya, suami sepakat ya menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul dan berdoa, memanggil nama Tuhan yang kudus, aku akan turun dan ada bersama-sama kalian. Oh, nggak kelihatan, memang nggak kelihatan, tapi kita bisa rasakan. Kok bisa merasakan? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bermanifestasi, saudara. Kadang-kadang saat kita nyembah sungguh-sungguh bersama anak-anak ya, kadang-kadang kok merasakan apa ya? Ada kayak surgawi yang itu, yang ilahi itu mengalir. Ya, jadi kalau kita membangun mesbah keluarga dengan sungguh-sungguh, percayalah saudara, Tuhan itu ada di situ. Mungkin lagunya apa ya? Lagu mungkin ku menyembahmu, nggak bisa gitar, nggak ada satupun yang bisa main alat musik, nggak apa-apa, tapi kita sama-sama sungguh-sungguh. Itu beda saudara dengan yang hebat main gitar, tapi tidak ada hadirat Tuhan, tapi dia akapela bersama istri, ngotot minta Tuhan datang. Benar saudara, saya alami itu saudara. Saya waktu doain anak saya, waktu mau sekolah tiba-tiba kok mau nyanyi, aduh ini udah masih ada 5 menit. Saya cuma doa, aku berikan sebentar aja, tapi saya sampai aduh Tuhan, sampai nangis, saya berkati. Saya cuma berkat Tuhan, aku berkati anakku dua-duanya Tuhan. Kotor lagi mereka Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Israel turun atas kalian. Amin. Itu toh waktu udah menyesal, tapi saya rasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, saat kita betul-betul menaikkan pujian, penyembahan dan doa, Tuhan itu hadir di situ. Dimanapun saudara. Maaf ya, ini maaf sekali. Saya kalau BAB kadang-kadang saya menyembah Tuhan. Gak ada kerjaan kepada saya scroll. Oh terima kasih Tuhan hadir. Serius saudara. Setelah itu keluar dari kamar mandi, ada yang ngomong. Aku senang ya melakukan walaupun seperti rasanya saudara siapa sih aku ini gitu ya. Nah ini pribadi ya, nggak semuanya sama, nggak masih harus. Masuk mas. Nah ini dia contoh dari mesbah yang akan dipersembahkan. Oh bukan yang kau dikorbankan. Sekarang di mana ya mas? Oke. Dapat modulnya? Udah absen? Oke.
Oke ya. Nah, yang pertama saudara, saya garis bawahi, tanggung jawab membangun mesbah keluarga itu siapa? Pak Reinhard, Mas Tio, Pak Dev, ya kan? Coba lagi. Gak enak kalau nggak gitu kan gak enak juga. Saya Richard Century. Saya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai imam itu bertanggung jawab atas terjadinya mesbah keluarga di rumah. Plus dukungan istri. Ya, jangan hanya suami, ayo. Nah, kadang-kadang suami ini kan ada juga batasnya kan, capek gini. Udah capek dia duduk, udah minum kopi aja udah 3 gelas ini kan. Istri itu kan penolong. Pak, yuk mesbah keluarga sebentar. Aku sampai banget ya. Sebentar aja Pak. Yuk, mumpung anak-anak mau. Nah, itu fungsi istri. Jangan diam. Oh puji Tuhan tidak ada mesbah. Wah, kok nggak boleh gitu ya? Nggak boleh saudara. Jadi sebenarnya ya yang kuat kepala atau leher sih? Yang kuat tuh leher bro. Kalau nggak ada leher jatuh. Makanya istri itu bisa dalam kandungannya bisa kembar 4 itu 9 bulan bisa, kembar 2 bisa. Jadi sebenarnya penolong itu pasti lebih kuat, ya kan? Jadi istri tolong, ayo sokong, ingatkan. Kalau posisi benar-benar keadaan kita memang capek banget, anak-anak sudah tidur, is oke, nggak apa-apa. Doa aja sebentar suami istri. Anak-anak udah tidur, suami istri kita doa sebentar. Tuhan terima kasih buat hari ini. Apa yang sudah kami terima hari ini dan ucap syukur. Yang mau tidur, biar hadiratmu memenuhi rumah ini, darahmu menjaga kami. Anak-anak kami di dalam tangan. Amin. Itu mesbah keluarga. Walaupun dalam keadaan seperti itu sehingga tidak masalah. Ya, yang penting kita menghadirkan Tuhan. 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ. Jadi sekali lagi saudara, saya tekankan tanggung jawab untuk terjadinya mesbah ini adalah sang ayah. Papa, ya, ayah, itu penting sekali, ya. Nah, selanjutnya saudara, mengapa harus membangun mesbah keluarga sih? Repot-repot banget gitu ya. Mengapa? Ternyata saudara, pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa kita membangun mesbah keluarga? Membangun keintiman dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Anak-anak kita akan intim dengan Tuhan pasti saudara. Ya. Pada waktu kita membangun mesbah keluarga, maka kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan, meninggikan Tuhan, ya, memanggil nama Tuhan yang besar atas rumah tangga kita, seperti di Matius 18:20 tadi. Ya, jadi itu membangun keintiman keluarga kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan ya saudara, saya dari nikah sampai saat ini kami mesbah keluarga. Puji Tuhan, anak-anak saya dari bayi itu sudah saya bawa mesbah keluarga walaupun nggak lama-lama ya. Sampai mereka bertumbuh sampai kecil-kecil itu. Kalau sudah saya masuk awal mereka udah tahu ini mesbah keluarga. Mesbah keluarga ya, ayo. Jadi sudah terlatih sampai hari ini saudara. Tadi malam harusnya mesbah itu tema mereka mau sibuk latihan modern dan standing ya sudah. Jumat kemarin kami mesbah keluarga sebentar saudara. Ayo mesbah keluarga saya bilang. Aduh aku kerjain tugas sebentar. Yuk kerjain. Nanti dia ditunggu, kami tunggu sampai jam 11:05. Adiknya sudah tepat tidur, udah kelamaan. Dia sudah adiknya tidur, kami nyanyi. Kami baca Alkitab yang sama, tidur live. Nah, jadi saudara, itu membangun keintiman. Oh anak saya tidur, nggak dapat apa-apa, siapa bilang? Kalau saya, iman saya bilang, waktu dia dalam tidur, dia mendengar pujian penyembahan yang kami naikkan, rohnya menatap. Sepakat, ya, itu ada kesepakatan di dalam keluarga. Percayalah saudara, keluargamu dan keluarga saya pasti diberkati. Amin. Nah yang kedua saudara, mengapa harus membangun mesbah keluarga? Untuk apa saudara? Mengalami perlindungan bersama Tuhan di dalam keluarga. Ini penting sekali saudara. Ternyata saat kita membangun mesbah keluarga,
Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi. Coba kita lihat di dalam Mazmur 91, saya rasa semua kita tahu betul ini Mazmur perlindungan ya. Mazmur 91 ya. Ini ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dengan cepat. Sudah dapat semua? Belum? Mazmur 91 ayat 9 sampai ke 13. Saya akan bacakan ya saudara. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini artinya rumah. Diartikan ya, rumah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa saudara. Dikatakan ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, sesuatu yang menghalangi kita sehari-hari. Singa dan ular redung akan kau langkahi. Ini gambaran apa ini singa dan ular? Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berarti roh-roh jahat. Kadang-kadang bisa mengganggu. Tapi dengan kita membangun mezbah keluarga, perlindungan adikodrati dari Tuhan itu akan turun di tengah-tengah hidup kita. Ya kan, Mazmur 22 itu dikatakan, bukankah Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya Israel. Saudara, pada waktu kita naikkan pujian penyembahan bersama anak dan istri, ya, suami, mungkin waktunya tidak lama, ada yang cuma 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa saudara. Sebenarnya Tuhan kita itu bertahta di atas pujian kita, di atas rumah kita. Kalau gambaran otak saya itu di atas rumahku itu loh, ya, di atas rumahku yang di dalamnya Tuhan itu bertahta. Lah, kalau dia sudah bertahta di atas rumah tanggaku, siapa yang bisa mengganggu? Gak ada, gak ada saudara. Mega trust, wow, rumah kita lagi yang kokoh berdiri, tidak ambruk. Ada waktunya Tuhan, tenang aja saudara, ya, nggak usah takut. Pada waktu kita membangun mezbah keluarga, kita mengalami perlindungan bersama Tuhan di dalam keluarga dari berbagai serangan kuasa kegelapan. Ini penting saudara, ya, dan ini penting sekali. Jadi saudara, ini dikatakan juga di Mazmur itu bahwa Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya ya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa. Kalau kita sudah tahu ternyata senjata kita itu luar biasa di firman Tuhan ini banyak sekali. Kenapa nggak kita gali, kita praktekkan gitu, supaya kita dapat harta surgawi itu loh. Filipi 1 itu harta surgawi yang sudah disediakan Tuhan itu. Nah, itu kan di surga itu sudah tersedia sebenarnya bagi keluarga kita. Tinggal kita terus aja menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh itu kan, waktu Tuhan mencium bau persembahan korban Nuh, aduh, hatinya luluh saudara, ya luluh. Sehingga dia berkata, aku tidak akan mengutuk bumi lagi, tapi aku mau memblessing. Akan ada musim menuai dan menabur. Tidak akan ada lagi air bah. Kenapa? Karena suatu mezbah yang dibangun untuk Tuhan itu membuat Tuhan itu sangat mencintai orang-orang yang memberi korban syukur. Kalau dulu bentuknya binatang, sekarang yang kita naikkan adalah hati kita kepada Tuhan. Amin. Bukankah tubuhmu bait suci Roh Kudus? Amin saudara. Tempat Dia bertahta, tempat Dia berdiam. Aktifkan saudara. Oh, aku banyak masalah, banyak bergumul. Tenang saudara, ya, semua pasti akan Tuhan kendalikan. Amin. Oke, selanjutnya, ya, jadi mengalami perlindungan bersama Tuhan di dalam keluarga. Yang pertama tadi kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, ya, mengapa harus membangun mezbah keluarga adalah membangun kesepakatan. Pada waktu kita membangun mezbah keluarga, kita sedang membangun kesehatian antara anggota keluarga di dalam urusan visi, nilai-nilai yang dihidupi dan praktik hidup berkeluarga.
Kalau di dalam Mazmur 133 kita baca saudara, ini bagus sekali. Gak apa-apa saudara, kita belajar Alkitab sekalian ya. Nah, Mazmur 133 ya. Nah, mengapa harus membangun mesbah keluarga ya? Untuk membangun kesepakatan. Coba kita lihat dalam Mazmur 133. Judulnya itu persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ini membangun mesbah ini ternyata ini membangun kesepakatan saudara. Ya, mengapa kita harus membangun ini? Ini membangun kesepakatan di dalam keluarga kita saudara. Ya, nah hidup rukun. Ini saudara, kalau saya pernah mengalami waktu-waktu sibuk sekali itu pelayanan sampai saya ke pulau-pulau, belas mesbah keluarga itu hampir sebulan tadi. Serius saudara. Saya pulang, yuk kita doa. Ada aja alasan. Capek ya, tadi barusan latihan. Duh, kok jadi gini ya? Nah, akhirnya saya coba bangun lagi. Saya coba merendahkan diri. Ya, ini akibat dari sudah terbiasa membangun mesbah, bolongnya lama banget, jadi agak susah. Tidak ada kesepakatan lagi, ini bahaya nih. Nah, saya dan istri atur lagi waktu, yuk kita mulai lagi perbaiki, yuk kita bangun mesbah. Walaupun saya pergi ke pulau-pulau, mereka tetap bangun mesbah juga, tapi kalau nggak ada ayahnya, pemimpinnya beda, saudara. Ya, nah pada saat kita membangun mesbah keluarga ada kesepakatan, ya kita rajin bangun mesbah, walaupun ya mungkin ada yang sudah besar anaknya, tapi seminggu itu adalah usahakan, ya saudara. Kalau saudara punya planning, punya rencana atas keluargamu, atas anakmu, atas masa depanmu, kecenderungannya itu sepakat. Kenapa? Karena satu roh, satu jiwa di dalam membangun mesbah. Jadi jangan main-main mesbah keluarga. Anak saya sampai hari ini, kalau ke sekolah atau kuliah, kalau tidak didoakan bapaknya, orang bilang keluar. Ya, aku udah siap. Saya mungkin BAB, tunggu nanti. Tuk, ya cepat, ini waktunya. Aduh, bayangkan BAB kalau dipotong setengah kan ya enak ya. Aduh Tuhan, ya sudahlah, mengalah, keluar. Yo, ya cepat sini. Wah, berkat Allah Bapa, Anak Kudus suruh atas budi kecerdasan ini jaga itu, tanahmu melindungi Tuhan, semua kau dari yang merugikan. Amin. Nah, jadi saudara, sampai hari ini saudara, sampai tadi mereka mau tanding aja, minta di blessing. Nah, itu akibat dari saya sepakat, saya setia berusaha minta anugerah Tuhan untuk membangun mesbah keluarga itu ya sebisa sesering mungkin. Dan di dalamnya juga membaca Alkitab pasti saudara ya. Nah, jadi saudara, pada waktu kita membangun mesbah, Alkitab berkata, kesanalah apa dia? Tuhan memerintahkan blessing, berkat, pemulihan, terobosan, keajaiban, keterbukaan, kesepakatan di situ semua saudara. Jadi kalau saudara yang jarang membangun mesbah, maaf ya. Itu kalau kita punya planning atau apapun tentang anak itu banyak gak sepakatnya. Ya, tapi di sininya anggota keluarga kita gak enak. Tapi kalau kita sudah sering membangun itu ada kesepakatan, keterbukaan. Ya, bagus itu bagus itu. Nanti uangnya kita doakan, pasti Tuhan kasih. Nah, ada kesepakatan, saudara. Ya. Nah, ini penting sekali. Oke, cepat sekali waktunya. Masih banyak. Gak. Oke. Yang C, ya, bagaimana membangun mesbah keluarga? Pertama, jelas kita menyembah Tuhan bersama-sama. Amin.
Saat keluarga memuji menyembah Tuhan bersama, ada kuasa yang nyata bekerja. Nah ini saudara, merobohkan tembok kemustahilan. Ya, ini mesbah keluarga. Ya, mau sebandel apapun anak kita, ya, mungkin karena kita sudah lama, mungkin jarang membangun mesbah keluarga, kita ajak, nggak mau, malah marah-marah, malah melayu, naik motor malam-malam, misu-misu, bablas entah kemana, pulang jam 3 pagi, tenang saja saudara. Yang mau mesbah, doakan dia. Dalam mesbah keluarga itu, saudara jangan pernah takut. Walaupun dia belum mau, saudara doakan dalam mesbah keluarga itu. Ya, Tuhan, sebenarnya kami rindu anak kami yang nomor 1 itu ikut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan kau jalan dia, supaya kami bisa berkumpul sama-sama. Tuhan, kami berdoa tidak ada kekerasan, tidak ada kejengkelan, kemarahan. Seperti tembok, tembok-tembok yang menghalangi kebenaran diri sendiri. Itu tembok loh saudara. Akibat dari gadget ini bisa itu membuat tembok saudara. Ya kan? Kalau kita nggak hati-hati memimpin anak kita kepada takut akan Tuhan. Jadi merobohkan tembok mustahilan, ya. Seperti Yosua 6 ayat 5 itu kan mengelilingi tembok Yeriko. Kalau saya boleh cerita sedikit, Yeriko itu adalah suatu tembok yang mustahil dihancurkan. Kalau sekarang mungkin pakai rudal balistik mungkin bisa, ya. Nggak ada rudal. Yang ada tuh panah paling batu besar itu nggak bisa, tebal sekali memang. Saya baca itu, itu. Tapi dengan pujian penyembahan dan sedikit ada sesuatu tindakan profetik yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka kelilingi, roboh saudara. Robohnya itu bukan keluar menimpa orang Israel, robohnya itu ke dalam. Hebat kan Tuhan? Kalau keluar, bisa mati tuh memang penduduk soparnya itu, mungkin kalau ada sana mati juga kan, timpa. Ya robohnya ke dalam semua saudara. Dan satu pun tentara Yeriko yang katanya paling hebat itu habis. Jadi tidak ada tembok yang tidak bisa dihabisin oleh Tuhan pada saat kita membangun mesbah. Tidak ada yang bisa menghambat kita mengalami kelimpahan dalam segala hal. Bangunlah mesbah keluarga. Saya dan saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, kepenuhan, banyak sekali ya. Bahkan kelimpahan dalam hal keuangan juga pasti terjadi. Nah, selanjutnya apa? Ya, pada saat kita memuji menyembah Tuhan bersama ya, ini akan melepaskan belenggu-belenggu, pasti saudara. Ya, jadi apapun yang belenggu yang selama ini mengikat anak-anak kita, ya bahkan kita sendiri itu bisa lepas. Terus setia membangun mesbah keluarga. Pada waktu Paulus dan Silas dia di penjara, sebenarnya mereka jam 12 malam itu dalam keadaan sakitnya minta ampun, kan habis disesat kan kayak dipukuli itu kan. Kalau dia dipukul dia mungkin siang atau sore, malam itu kan nyut. Kalau kita jatuh naik motor dulu masih SMA kan, malamnya itu nyut gitu itu. Tapi mereka nyembah Tuhan. Paulus dan Silas, dia ditaruh di tempat yang paling tempat tahanan yang maksimal, ya. Maksimal protapnya itu di situ. Ditaruh situ di belenggu kakinya. Tapi pada waktu Paulus dan Silas membangun mesbah, buah goncang itu, yang namanya penjara goncang, sendi-sendinya goyang, pintu-pintu terbuka, ya pintu-pintu terbuka, belenggu mereka lepas dengan sendirinya, ya. Jadi kuasa daripada mesbah keluarga, pujian penyembahan ini luar biasa sekali, ya. Saat kita menyembah Tuhan, ya, apa yang tidak bisa itu jadi bisa. Tapi dalam waktunya Tuhan ya. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan dong, ya. Jadi jangan serahkan semua ke Tuhan ya. Tapi ada bagian kita. Kita berusaha, kita bekerja. Selanjutnya Tuhan ya. Pas ya. Jangan bermain sama saya. Saudara pernah baca nggak di dalam perjanjian lama bahwa kita sudah
diberikan urapan untuk memperoleh kekayaan. Pernah baca? Nah, itu memang diantara semua kita yang percaya Yesus itu diberi kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ya, itu gini loh. Kita sudah terima tuh blessing itu ya, berkat karunia itu ya. Tapi jangan ditunggu terus kita nggak kerja, nggak boleh. Bagian Tuhan itu kamu itu akan mengalami kelimpahan. Kau sudah kuberikan kuasa, kau kubedakan dengan bangsa-bangsa dan suku lain. Apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Nah, bagian kita apa? Kerja baik, kerja jujur. Tanya Roh Kudus, ini buka apa lagi? Strateginya apa lagi Tuhan? Ini kok ada yang mau jual nih, gimana ya caranya supaya aku dapat fee ya Tuhan? Karena kita sudah diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jangan diam, lakukan bagian kita. Tuhan akan menggenapi firman-Nya itu. Ya, jadi saudara asik lah ya saat kita menyembah Tuhan tuh. Tembok-tembok dihancurkan, tembok mustahilan, ya, melepaskan belenggu-belenggu. Itu pintu-pintu itu terbuka otomatis ya, jebret, 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 jebret. Itu melambangkan apa? Pintu satu tertutup, pintu berkat yang lain dibuka Tuhan. Apapun yang membelenggu kita, ya ketakutan, kebimbangan, ya itu juga akan dilepaskan Tuhan. Sehingga kita punya iman pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Semangat? Oke, selanjutnya. Wow. Menyadari dan menikmati hadirat Tuhan bersama keluarga. Ya, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat kita menyembah, kita mengalami kehadiran Tuhan dan memberi damai dan kekuatan. Jelas, ya. Ini tadi saya katakan Mazmur 22-nya Tuhan bertahta di atas pujian umatnya Israel. Jadi gini saudara, saat saudara nyanyi, ya pujian ini sederhana ya, bersama istri dan anak-anak, saudara coba imajinasikan gini, saat aku membawa korban syukur sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, aku percaya Tuhan, Engkau menikmati pujian penyembahanku dan doa-doa kami. Aku naikkan saudara, naikkan, ya. Nah, itu akan apa ya? Kita akan mengalami ya manifestasi kuasa Roh Kudus itu bekerja luar biasa dalam hati kita dulu lah, dalam pikiran kita dulu. Kita diberi pengertian, kita diberi yang namanya apa ya? Pewahyuan-pewahyuan ajaib. Bahkan kadang kita bisa merasakan seperti ada sesuatu yang memenuhi ruangan kamar kita menyembah bersama anak istri dan suami kita. Ya, ada yang ilahi itu mengalir turun. Benar saudara? Dan kita bisa menikmati. Kita bisa menikmati yang surgawi. Itu yang dicari orang saudara. Serius. Kalau saudara dan saya mengalami Tuhan, wah sudah. Ya, sebenarnya kalau Tuhan sudah bertahta di atas keluarga kita, sebenarnya tidak ada hal yang kita khawatirkan. Artinya Dia bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan keluarga kita. Amin. Jadi saat kita membangun mezbah atau kita menyembah memuji Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Nah, inilah yang akan membuat pertumbuhan rohani kita itu meningkat, naik. Inilah yang membuat anak-anak kita itu menjadi takut akan Tuhan. Tidak gampang diajak oleh teman-temannya untuk melakukan kejahatan yang tidak atau sesuatu yang tidak baik. Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan di rumah. Waktu dia keluar rumah, diajak temannya, dia pasti kata, oh aku enggak, sorry enggak. Kenapa ada roh takut akan Tuhan? Akibat dia merasakan hadirat Tuhan bersama papa, mama, dan kakak adiknya. Saya katakan ke anak-anak saya, cewek dua-dua, tidak ada kata pacaran. Apa? Tidak ada kata pacaran. Ulangi, tidak ada kata pacaran. Kalau ada yang nembak bilang, kita berteman aja. Ya, pacaran nggak ada pacaran jahat kita. Tapi saling mengenal ada. Nanti kalau kamu kuliah udah tingkat berapa, kira-kira Tuhan menggerakkan dia bersahabat. Ya, jangan kasih janji-janji apa, jangan kasih apa ya pengharapan, nggak boleh saya bilang, nggak boleh. Ya, oh
aku ditembak gini, iya. Tapi bukan berarti nanti kamu saling mengenal. Ya udah kuliah gitu ya, udah ada mungkin semester atas gitu, udah saling mengenal. Itu pun dia tidak bisa mengatakan bahwa kau milikku. Enak kali, nggak boleh. Sudah apa nih kau? Kan ada tuh. Kalau kamu pacaran, kau milikku. Kakak bukan milikku. Oh, kalau saya dengar, saya cepat ya. Ini cinta pertama anak saya. Ini cinta pertamanya itu saya, bapaknya. Ya, jadi saudara, akibat dari mesbah ini anak kita cenderung itu takut akan Tuhan. Ya, dia tidak akan kompromi. Ya, serius saudara. Karena roh itu akan terus seperti genset kita bekerja terus, tidak pernah berhenti, mendorong kita untuk ada di dalam track yang benar. Ya, walaupun anak kita belum mengerti ya tentang penyembahan Tuhan, nggak apa-apa saudara. Ya, Tuhan itu sangat ajaib. Nah, selanjutnya saudara, saat kita memuji menyembah Tuhan, ini kita bisa mengusir kuasa kegelapan dalam rumah tangga kita. Ya, nah ini cerita tentang bagaimana Daud memainkan kecapi saat roh jahat itu ada atas Saul. Si Daud hanya memainkan kecapi aja, dia memuji Tuhan, rohnya meninggal. Ya, kita tidak bahas sebab muasalnya, nggak usah ya. Nah, pada saat si Daud itu memuji Tuhan, itu roh jahat itu keluar daripada Saul karena sudah undur roh Tuhan atas dia. Nah, saat kita menyembah memuji Tuhan, sebenarnya kuasa kegelapan itu seperti sifat pembohong, sifat munafik, ketakutan masa depan, kekhawatiran nanti tidak diterima teman-temannya, itu udah jelas hilang saudara. Jadi biasakan saudara di mesbah keluarga itu, saudara doakan tumpang tangan, jangan kaki. Tangan, jarak jauh nggak boleh, kena kepalanya. Ya, tapi jangan digulung-gulung gitu ya. Jadi kena kepalanya, saudara berkati. Apapun, doakan. Habis mesbah itu biasakan, istri berkati. Ya, aku berdoa buat istriku Tuhan, biar dia menjadi penolong yang setia, dia sehat, dia kuat, dia jadi berkat buat keluarga. Aku berdoa buat anakku Tuhan, dia akan menjadi pelajar mahasiswa yang diberkati, biar dia menjadi berkat, jauhkan dari yang jahat. Aku berkati Jen Tuhan, aku berkati saudara. Jadi saat aku berkati mereka terus, ya, itu semua yang namanya keminderan, ketakutan. Nanti temanku nonton ini, apa ini kan zaman sekarang itu, aduh penampilan tuh kayak gimana gitu, aduh banyak lah ya, kaum Gen Z sekarang itu aneh-aneh, tapi ya lumayan juga ya, lucu-lucu juga. Nah gitu ya, jadi saat kita menyembah sebenarnya kita mendatangkan kuasa Allah, artinya kuasa yang bukan daripada Allah menyingkir, ya itu atas rumah kita. Setiap jengkal rumah kita itu, tanah, fondasi semua, atap, semua itu tahir, kudus oleh karena kemuliaan Tuhan. Amin. Saya juga heran lihat tetangga saya itu, kalau lihat rumah saya itu kok pada melirik, saya juga heran, apa nih salah ya? Apa terlalu sering ngecek kan? Tapi enggak, kadang-kadang malam-malam jujur ya, sudah jam 11 saya nyembah sama anak saya itu di kamar ya, sebenarnya kedengaran sampai ke blok sana. Mereka Allah berbicara gitu, masa aku nggak boleh kan gitu ya. Nanti kalau ada komplain ya aku yang juga enggak lah, kita batasi ya. Tapi tetap kedengaran, nggak apa-apa saudara. Ya, biar mereka tahu bahwa ini keluarga jadi ternyata keluarga yang memuji Tuhan. Amin. Makanya saudara, perlindungan Tuhan itu ya ada terus. Penyediaan Tuhan, apalagi. Jujur kalau saya menyekolahkan anak saya yang kuliah, kalau nggak beasiswa, nggak mampu. Jujur, ini si K ini dia dapat beasiswa di UKDW. Sarannya IP-nya 3. Kemarin dia IP 3,78. Semester dia bilang kamu harus 4. Ini tuntutan orang tua ini kadang-kadang lucu. Coba kamu tak kasih hadiah apa, tenang aja. Nah, ya saya nggak kuat. Ya kalau sekular itu nggak kuat. Tapi ada puji Tuhan, ada beasiswa ya, dari dia menang
MD itu masuk dapatlah beasiswa talent. Nah, semuanya itu ditanggung sampai lulus. Saudara, ini semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Sampai sekarang saudara, saya juga heran. Kok iso yo? Sajane kita pas-pasan banget yo. Iya, tabungan pas-pasan banget. Tapi pas ini ada ya. Sudahlah Tuhan itu. Pokoknya aku bawa mesbah keluarga aja. Pak Tuhan pasti ada, ya kan? Roro jangan minggir, tidak boleh mengganggu. Nah, yang kedua, saudara, waktu udah habis. Doa bersama. Nah, dalam mesbah keluarga ada doa bersama, doa sepakat, ya Matius 18 ayat 19. Ya kalau kalian bersepakat meminta apapun dalam namaku aku akan berikan. Itu Matius 18. Kalau yang 20 tadi 2 orang 3 orang berkumpul aku ada ya. Inilah yang membawa kepada terobosan kemenangan di dalam keluarga. Mesbah keluarga ada doa bersama, doa sepakat. Ya, di dalam mesbah bukan hanya menyembah tapi adalah buatlah doa. Karena itu kesempatan kita berdoa bersama-sama. Kadang saya genjreng lumayan bangun. Terus saya doa gitu kan. Semuanya kan pada diam. Kadang-kadang lucu juga. Kaki doa apa? Kisah dong. Aku tunggu terus. Habis itu Jen doa apa? Ya doa. Terus maminya kalau. Jadi sampai sekarang ya kalau saya sudah main gitar sudah cukup gitu ya nyembah, ini saatnya doa deklarasi firman. Ya udah baca kitab semua Freedom Life ya, kita baca gantian sampai 3 pasal tuh. 3 ayat kita putar, kita baca terus kita diskusikan. Habis itu baru doa ya. Doa apa terserah lah, doa apa. Ayo nih jenjung. Akhirnya udah doa buat Jogja. Oh siap. Jadi saya masih ingat dulu mereka itu dulu kalau ada saudara ada di Reels, saya ada mereka 2 orang itu berdoa buat Jogja, rasanya saya tuh menangis loh. Kok tanpa disuruh mereka berdua itu doa, adiknya main gitar gitu. Berkati Jogja tuh, berkati itu masih SD. Saya kalau lihat Reelsnya tuh aduh Tuhan, ini luar biasa, ini akibat dari mesbah keluarga. Tanpa saya suruh mereka berdoa untuk Jogja. Dan papahnya aja belum tentu nih. Seintip saya kamera. Saya masuk Reel, Pak Yesus langsung komen, luar biasa gini. Itu dulu ya sebelum COVID itu. Masih ciri-ciri mungkin anak yang paling kecil kelas 3 itu. Tapi dia bisa main gitar, itu pun belajar sendiri. Itu pun karena mesbah keluarga. Karena ada gitar. Serius sudah. Saya nggak pernah ngajari dia langsung. Nah, oke lanjut ya. Jadi harus ada doa. Ada deklarasi firman nggak apa-apa, doa. Ya, yang didoakan apa Pak? Apa yang menjadi masalah kita itu apa sih? Nah, itu yang didoakan. Pertama, ya, aku kok sulit terbuka sama istri suami gimana? Nah, itu didoakan gitu. Ya, nah jadi dalam mesbah itu harus ada doa. Oh, kita ini dalam pergumulan Tuhan. Nah, ini kesempatan. Tuhan buka jalan-jalan yang baru, pintu-pintu usaha yang baru untuk kami bisa diberkati. Bukankah engkau berkata engkau akan memberikan kekuatan, kuasa untuk orang kaya? Bukankah engkau Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kami butuhkan? Oke, nanti Tuhan kan kasih inspirasi, Tuhan kasih sesuatu, bisnis atau apapun. Wah, kayaknya jualan ini mantap nih, lakukan kalau itu dari Tuhan. Ngeceknya gimana? Damai sejahtera enggak? Damai sejahtera enggak? Ya, apa motivasi kita? Uang. Mamon lagi deh dan turunannya kan. Jadi ada di mamon sama Tuhan tuh bedanya dikit-dikit tuh, tipis-tipis ya. Jadi pastikan doakan dulu. Terus membaca firman bersama. Yang ketiga, ya setiap anggota keluarga membaca kitab, pasal, ayat yang sama setiap hari. Tujuannya apa sih membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah untuk membangun kehidupan kekristenan yang kuat dan bertumbuh. Ya, saudara bisa baca di Mazmur 1 ayat 2-3 seperti pohon yang ditanam di tepian air, ya kan? Berbahagia orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau 2 Timotius 3 aja yang kita buka. Ini bagus lagi, saya lupa soalnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Oh, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan saudara.
Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk apa? Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya perlu membaca Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari. Freedom Life itu aja lah dulu. Itu sepakati dulu dalam keluarga. Kan cuma 3 pasal. Ya, waktu kita mesbah keluarga, kita nyanyi mungkin ya. Habis itu baca Alkitab ya. Mazmur berapa ya, 2 Korintus berapa, Amsal ya kan, satu pasal, ntar ganti-gantian. Itu dilatih saudara. Itu nggak bisa cuma sekali 2 kali, enggak. Harus sesering mungkin. Sehingga itu menjadi habit, kebiasaan. Ya. Gak usah 40 lah, 30 atau 2 kali. Terus itu dilakukan, itu menjadi kebiasaan. Ya, pasti jadi kebiasaan, dan itu bagus sekali. Ya, membaca firman yang sama suami istri, apalagi bersama anak-anak. Wow, ajaib. Setelah itu kalau saya biasanya baca lagi yang lain. Biasanya saya sendiri. Saya punya saat teduh sendiri, jadi saya sendiri biasa ngocok gitu ya, main gitar pelan-pelan gitu ya. Oke, nangkap ya saudara, ya. Jadi bagaimana membangun mesbah keluarga itu menyembah Tuhan bersama-sama. Ini berkatnya luar biasa ya, merobohkan tembok, melepaskan belenggu-belenggu, menyadari kehadiran Tuhan, ya. Anak-anak kita bisa merasakan Tuhan, kemudian mengusir roh jahat, sakit penyakit apapun yang coba mendekat pada kemah kita, kepada rumah kita. Nah, kemudian membaca firman Allah bersama, ini luar biasa, saudara. Ya, kita akan menjadi seperti pohon yang daunnya tidak pernah kering, bahkan berbuah pada waktunya. Nah, kalau Yosua 1 ayat 8 berkata, renungkan dan bacalah firman Tuhan ya, kalau salah ya, supaya Tuhan Yesus ampuni aku. Tadi soalnya udah lama banget nih ya. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat atau firman, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya kalau kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, ya, kita akan bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalam firman itu yang kita baca. Apa ya, nggak tahu, bacalah sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga kita bertindak hati-hati. Pada saat kita menghadapi orang, preman apapun, kita bertindak hati-hati. Firman katakan diam. Ya. Lambat berkata-kata, cepat mendengar. Contoh kayak gitu ya. Nah, kita bertindak hati-hati maksudnya seperti itu, sesuai firman Tuhan. Nah, akibat dari semua itu, tindakan kita seperti firman Tuhan katakan, ya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini loh, sing asik itu ini. Tapi itu tadi, baca Alkitab. Ya, baca Alkitab, renungkan. Sehingga karakter kita itu buah-buah keluar. Cara berpikir kita seperti Kristus, seperti firman Tuhan. Ada masalah, kita tidak langsung telepon kakakku saya, ini orang ngomong lagi. Nah, enggak, tapi kita datang ke Tuhan, kita sujud di hadapan Dia. Kita andalkan Tuhan. Ya, ada masalah apapun kita bertindak seperti firman katakan. Sehingga apa? Ya, kita berhasil. Apa yang kita lakukan pasti diberkati Tuhan. Dan beruntung. Beruntung. Amin. Ya, asik ya. Tuhan Yesus sudah lama. Terakhir saudara, D. Berkat membangun mesbah keluarga, pertama saudara, senantiasa menyadari kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi berkatnya itu kita dapatkan itu, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu hadir di keluarga kita. Mengalami keajaiban firman dan janji-janji Tuhan. Roma 8 ayat 17, karena kita anak, kita juga ahli waris, berhak menerima janji-janji Tuhan. Nanti kita akan mengalami janji Tuhan. Bukan hanya kepada orang tua, kepada anak-anak kita, bahkan kepada cucu kita. Kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Itu firman Tuhan.
Amin saudara? Luar biasa loh. Ya. Kemudian keluarga mendapat visi bersama untuk melayani Tuhan. Seperti tadi firman tadi ya, Yosua 24 ayat 15b. Silakan pilih kamu mau beribadah ke Allah mana. Kalau aku Allah Israel, serah kalian. Nah, itu tawaran yang mengerikan sebenarnya. Ya, sampai Yosua ngomong gitu. Tapi Yosua dan keluarganya, dia putuskan, aku dan keluargaku tetap melayani Allah, melayani Kristus. Kalau sekarang ya, itu beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku dan keluargaku tetap mengikuti Kristus, tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Tuhan. Amin saudara. Itu harus menjadi ketetapan. Itu blessing, itu berkat. Sehingga anak-anak kita itu tidak gampang terombang-ambing. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang tidak benar, ya, supaya mereka itu melenceng dari kekristenan sejati. Ya, ada yang wow juga, ada yang wah macam-macam lah saudara. Nah, mesbah keluarga itu salah satu tempat di mana kita bisa curhat satu dengan yang lain. Amin. Nah nih, anggota keluarga dapat saling terbuka, iya dong, pasti. Rekonsiliasi, oh iya. Dan saling menguatkan atas setiap pergumulan. Nah, Yakobus 5:16 itu apabila kamu saling mengaku dosa, ya kan? Dan saling mendoakan maka kamu akan sembuh. Ini artinya apa? Ada rekonsiliasi, ada keterbukaan. Jadi saat kita sering membangun mesbah keluarga, seminggu taruhlah, karena mungkin faktor dan lain-lain 3 kali seminggu atau 2 kali. Nah, dengan kita sering membangun itu dengan sungguh-sungguh, maka keterbukaan antara satu dengan yang lain itu gampang sekali. Ya, suami istri, ya kan? Kalau kita mendoakan suami istri, ya kan? Itu kan transfer spiritnya, transfer yang baik. Istri juga, Pak tak doakan, monggo, siap. Kita doakan anak-anak kita, saudara. Ya, sehingga apa saudara? Ya, ada yang namanya kesepakatan, keterbukaan. Kalau ada umpamanya pasal 3 mesbah keluarga, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kamu terlalu keras pada anak. Jadi, saya pernah saya taruh kita, saya bilang jadi minta maaf ya tadi disiplin kamu terlalu keras. Kamu mau ngampuni nggak? Udah kok, tadi udah ampuni, aku salah kok, tadi harusnya jemput adik, harusnya jam 5 tak tinggal, aku main sama teman-teman sampai jam 6:30. Dan orang berapa jam dia di sekolah itu sendirian gitu. Untung ada satpam. Gimana nggak terbakar emosi gitu. Sampai rumah aku udah dulu, anak si Jen udah chatting terus. Aku cuma dia aja. Datang, adiknya udah tahu ini meledak ini. Tapi pas anak saya si K datang, sebenarnya diri aja situ. Aduh Tuhan. Tapi jujur saudara, aku ingin marah banget karena anaknya itu yang kecil itu, ini jadi gimana aku sendirian ini udah ada 7 belum dijemput. Loh kakakmu mana? Main sama teman-temannya naik mobil kemana gitu. Ya temannya besti-bestinya gitu loh. Ternyata muter-muter Jogja kok. Kayak kenapa kamu gini-gini? Iya tadi gini-gini, gak boleh begitu. Itu udah mau marah ya, tak kenapa ya. Kayak Tuhan bilang tenang. Habis itu kamu tahu kan salah, ya gini, jangan lakukan lagi. Itu adikmu kasihan loh. Ya aku salah. Ya, tapi saya rada tegas, ya mungkin ketus juga ya, tapi gak kelihatan ketusnya. Habis itu, udah sana mandi. Mesbah keluarga kan. Akhirnya saya datengin waktu itu, di hari itu juga saya bilang tadi agak keras ya kayak enggak, memang aku salah. Jadi minta maaf tuh apa ini ya, udah kuampuni itu tak perlu. Saudara sampai nangis dia serius. Jadi dia ngerti bahwa ini jadinya keterbukaan. Jadi tidak ada yang tersembunyi antara aku dan anak-anak. Antara aku dan istri itu tidak ada yang tersembunyi. Ya. Makanya kalau saya buka HP anak saya, passwordnya apa? Jangan pakai password kalau udah mau tak buka gitu, mah nggak enak no. Nih buka ini. Supaya teman-temanmu nggak buka-buka kok ya. Saya cek HP mereka terus oke. Kan ada tuh di TikTok makan sama pacarnya pas dia mau ngambil apa karena ada HP langsung gini kan. Itu berarti ada sesuatu itu. Ya ada sesuatu. Nah
saudara kembali ya kepada ini tadi ya. Jadi pada waktu kita membangun mesbah, blessingnya itu ada keterbukaan ya satu sama yang lain. Ini penting sekali. Semakin tua saudara, dua anak nanti semakin besar, kita akan pisah. Mumpung di rumah, mumpung ada sama kita, ayo bangun mesbah keluarga sungguh-sungguh. Ya, apalagi masih sekolah penting sekali. Nanti kalau mereka sudah gede, sudah nikah kan harus pisah, ya kan? Nah ini kesempatan kita, ya, membangun keluarga yang kuat supaya mereka juga nanti kalau nikah akan tertransfer membangun keluarga seperti yang diajarkan papa mamanya. Amin saudara. Yang terakhir, membangun seluruh anggota keluarga untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir kayaknya kita baca karena ini bagus sekali. Ya semua Pak firman bagus ya saudara. Mazmur 8 ayat 1. Nyanyian ziarah, ini berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila kau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah kau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Coba lirik istrinya. Lirik. Udah seperti pohon anggur belum? Ini bukan gambaran pohon beneran ya. Ini kiasan ya. Pemazmur ini kan dia bilang istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Anggur itu berbicara kelimpahan saudara, kemanisan, ya itu anggur, ya anggur merah, ya. Di atas gunung Tuhan yang aku menyediakan anggur yang tua benar yang disaring endapannya. Itu betul-betul anggur yang the best, seperti anggur di Kana saudara. Ya itu tidak memabukkan, tidak ada fermentasi. Ya kalau yang memabukkan ya beda. Kalau Paulus katakan minum sedikit anggur supaya kau sehat, itu bukan anggur yang sudah diramu macam-macam. Itu anggur yang masih asli ya. Oke saudara, di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wow, ini berkat Tuhan saat kita membangun mesbah keluarga. Jadi anak-anak kita itu seperti pohon tunas ya, tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Nah, ini dia. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, artinya cucu kita nanti, damai sejahtera atas Israel. Amin. Ada pertanyaan? Ya ampun. Aku tuh kalau sudah cerita ngomong, bagus. Oke, saudara, tapi saudara nangkap ya. Yang penting itu saudara, ya bangunlah mesbah keluarga saudara. Mungkin selama ini ada yang sudah api mesbahnya sudah seperti arang gitu ya, udah menyala. Ini saatnya dikipas lagi saudara. Ya, praktekkan nanti malam saudara. Oh saya belum punya anak, ya berdua aja, lebih enak lagi. Ya nyanyi. Aku nggak bisa nari, dia pakai titung ini bisa kan? Dalam Yesus kita bersaudara. Itu bukan penyembahnya. Ini contoh. Tepuk-tepuk ini. Kalau teman saya dulu si Braniman, aku nggak bisa main gitar bang, aku pakai Alkitab tak gubuk-gubuk saat teduh sendiri. Nyanyi. Ya, gitu. Saudara, jadi praktekkan ya mesbah keluarga ini. Ya, jangan hanya ini logos ya, jangan hanya di pikiran, tapi sampai saudara menerima rema dari pelajaran ini dan saudara praktekkan. Kalau anak kita belum siap, belum mau, ya jangan dipaksa. Ya, yang mau yang kecil nggak apa-apa. Saudara percaya, saat kita setia membangun mesbah, nanti anak yang nggak mau tuh lama-lama tertarik. Karena sifat hadirat Allah itu menarik. Ya, blessing itu menarik, saudara. Berkat itu menarik. Ya, artinya apa? Orang datang kepada Yesus. Itu luar biasa. Ada pertanyaan nggak? Apa saya kasih gift? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada sudah waktunya ya. Jadi saudara,
dan sudah lama tidak atau belum pernah sama sekali, yuk kita mulai membangun mesbah keluarga. Ini penting sekali. Ya, sampai sekarang saya juga masih membangun mesbah. Ya, walaupun tidak sempurna, tapi saya tetap pastikan di dalam keluarga itu ada api yang tetap menyala, api puja penyembahan bersama keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat siang ini. Kau sungguh baik, kau sungguh Tuhan memberikan kami berkat tentang membangun mesbah keluarga. Kami tahu Tuhan, semuanya ini tujuannya adalah supaya kami dipulihkan dan diberkati. Tidak ada mustahil di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Sudah kami selesai, dengan pulang, mungkin ada yang internalisasi dan sebagainya. Tuhan, biar kau menjagai, melindungi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.